Pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tidak lupa Bapak ingatkan agar kalian selalu mematuhi protokol kesehatan karena kita sedang mengalami masa pandemi. Nah, tidak lupa juga Bapak ingatkan agar kalian selalu menjaga kesehatan diri sendiri, yaitu dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Pada pembelajaran kali ini kita sudah mulai menginjak pada tema 4, subtema 1 pada pembelajaran 1, yaitu tentang globalisasi di sekitarku. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang kerjasama Indonesia di bidang sosial dalam ruang lingkup ASEAN. Dan yang kedua, kalian dapat menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial di ruang lingkup ASEAN. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Di sana ada gambar batik dari Indonesia, gambar karpet dari Turki, gambar boneka dari Cina, gambar mobil dari Jepang, gambar jam dari Swiss, dan gambar susu dari Selandia Baru. Nah, barang-barang itu dengan mudah sampai ke Indonesia. Nah, dengan apa barang itu bisa sampai di Indonesia? Nah, bagaimana produk itu bisa sampai ke negara Indonesia ya? Nah, produk tersebut bisa sampai ke berbagai negara itu karena adanya globalisasi di berbagai bidang. Nah, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Ya, bagus. Jadi, globalisasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu global dan recession. Global berarti mendunia, sedangkan recession berarti proses. Jadi, globalisasi berarti proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Nah, anak-anak, globalisasi merupakan memungkinkan adanya kerjasama antar negara, khususnya negara ASEAN di berbagai bidang. Apa saja kerjasama tersebut? Ada yang tahu? Ayo kasih tahu Bapak. Nah, dalam melakukan kerjasama antar negara di Asia Tenggara dilakukan dalam berbagai bidang. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan, menyongsong kemajuan ASEAN di masa yang akan datang. Nah, kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk menjadikan ASEAN makmur dan sejahtera dengan mengutamakan sumber daya yang ada di Asia Tenggara. Nah, sekarang mari kita pelajari apa saja kerjasama di bidang sosial. Kerjasama ASEAN di bidang sosial antara lain, yang pertama, mengembangkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dengan cara menerapkan upah minimal kepada pekerja dan perluasan lapangan pekerjaan di Asia Tenggara. Yang kedua, memberikan bantuan bagi pihak yang membutuhkan khususnya dalam hal pembangunan. Yang ketiga, mengurangi masalah kepadatan penduduk dengan mengatur populasi penduduk Asia Tenggara. Yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia ASEAN dengan melakukan kerjasama pengembangan sumber daya manusia antar negara di Asia Tenggara. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan negara-negara di Asia Tenggara oleh Komite Pengembangan Sosial atau Commit on Social Development. Nah, itulah tadi anak-anak contoh kerjasama pada bidang sosial di negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak, mari kita lanjutkan dengan membaca teks yang sudah Bapak kirimkan melalui WA group kalian yang berjudul Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia menjelang akhir pertemuan ke-44. Nah, Bapak berikan waktu 15 menit untuk kalian membaca dan memahami teks tersebut. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah selesai membaca? Nah, sekarang jika kalian sudah selesai membaca, marilah kita berdiskusi.
kerjasama apa saja yang akan kita dapatkan dari teks tersebut. Nah anak-anak, marilah kita mulai diskusi kita dengan pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di masa globalisasi saat ini? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN adalah diantaranya pertemuan menteri-menteri luar negeri dari negara ASEAN. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah bagaimana peran Indonesia dalam kegiatan tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Coba bantu Bapak di sini. Mari kita berdiskusi. Ya, betul sekali jawabannya. Jawabannya adalah dalam pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, Indonesia berperan sebagai tuan rumah. Nah, dalam acara tersebut juga dihidangkan berbagai makanan tradisional. Selain itu, juga disuguhkan kesenian tradisional berupa tari-tarian tradisional yang berasal dari Jakarta, Bali, dan Aceh. Nah, kemudian pada puncak acaranya juga dipentaskan kesenian angklung interaktif dari Saung Mang Ujo. Anak-anak, tadi kita sudah selesai menjawab pertanyaan nomor 2. Sekarang bagaimana kalau kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 3? Pertanyaannya adalah bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 3? Ayo, bantu Bapak. Ya, bagus. Jawabannya adalah angklung menumbuhkan iklim yang kondusif. Para tamu undangan itu sangat berbahagia dan senang. Jadi, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan pertemuan bilateral berlangsung dengan sukses. Nah anak-anak, itulah tadi contoh bentuk dari kerjasama ASEAN dari pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri di ASEAN. Nah sekarang Bapak mempunyai LKPD yang harus kalian kerjakan, yang mana LKPD itu sudah Bapak kirimkan melalui WA grup kita, yaitu WA grup kelas 6. Nah Bapak berikan waktu 30 menit untuk kalian mengerjakan LKPD tersebut. Anak-anak, jika kalian sudah selesai dalam mengerjakan LKPD yang Bapak berikan, silahkan kirimkan jawaban anak-anak ke WA pribadi Bapak. Nah anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Sekarang marilah kita simpulkan pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Ya, benar sekali. Hari ini kita sudah belajar tentang globalisasi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN di bidang sosial. Nah, salah satu bentuk kerjasama sosial dari negara-negara ASEAN yaitu dengan mengembangkan kesejahteraan masyarakat ASEAN, yaitu dengan cara menetapkan upah minimal dan perluasan lapangan pekerjaan bagi penduduk di wilayah Asia Tenggara. Nah anak-anak, itulah rangkuman pembelajaran kita hari ini. Nah sekarang Bapak ingin mengadakan evaluasi yang tentunya ingin mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran kita hari ini. Nah anak-anak, kalian akan mengerjakan soal lewat Google Form yang akan Bapak kirimkan linknya melalui WA Group. Nah anak-anak, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga kalian selalu menjaga kesehatan dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah.